Kepolisian menangkap 19 terduga teroris Jamaah Ansharut Daulah Makassar yang berafiliasi ISIS. Mereka mengaku sebagai anggota FPI dan merencanakan aksi amaliyah di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah apa yang semestinya dilakukan pemerintah, khususnya men-tracing keberadaan anggota FPI lainnya yang berafiliasi dengan ISIS? Bagaimana sosiologi hukum menilai aksi anarkisme FPI yang sering memunculkan konflik keagamaan di Indonesia? Ya, jadi temuan bahwa 19 ya Mas ya, 19 terduga itu anggota FPI adalah anggota teroris ya. Nah memang gini, sebelum masuk kepada anggota tadi gitu, ya kalau kita lihat RS sendiri punya kedekatan dengan katakanlah ABB Abu Bakar Ba'asyir ya. Dalam kegiatan mereka selalu, misalnya ketika punya misi ingin memformalkan syariat Islam di dalam negara, itu bersatu gitu. Nah, di antara anggota FPI ya pasti dong istilahnya kalau melihat dengan cara-cara yang biasa ada frustasi dan lain sebagainya, dan dia bergabung, dan tadi temuan 19 tadi. 19. Nah, saya kira temuan itu memang harus dilanjutkan ya, karena ya jangan-jangan, karena itu kan kasus itu sudah agak lama ya, dan ini yang baru ini dinamis kan, terorisme itu dinamis, dan apalagi sejak RS di Mekah ya, itu selalu statement-statementnya itu di video kita lihat itu sangat suportif kepada gerakan terorisme ISIS. Suportif artinya seperti ada dukungan gitu, paling tidak dukungan statement, dukungan moral gitu ya. Dan juga bahwa di dalam berita juga diidentifikasi juga di Arab Saudi juga ada kedekatan dengan orang-orang individu-individu yang ke sana gitu. Lah, tidak menutup kemungkinan gitu ya, bahwa jumlah itu akan lebih banyak. Kenapa? Karena kan sistem kepemimpinan di FPI itu kan kayaknya ya tadi dengan kemampuan retorika, dengan kemampuan ini seakan-akan ya apa yang disampaikan itu hal yang benar gitu loh. Nah, terlebih lagi bahwa dalam sepak terjangnya dulu ya, FPI itu nih punya kedekatan dengan kelompok-kelompok itu yang terbukti dengan 19. Nah, ada kemungkinan ya jumlah itu bertambah gitu ya. Jumlah itu bertambah, tapi tentu ini harus dilakukan satu pelacakan, satu penelitian, satu investigasi yang mendalam gitu, untuk melihat itu. Nah, dan apakah itu kemudian juga sejalan dengan ideologi yang sudah dituliskan di dalam undang-undang dasar ADART-nya itu. Karena kalau dilihat dari indikator-indikatornya ini kan mirip-mirip gitu. Nah, padahal FPI kan jumlahnya pendukungnya kan ratusan ribu, bahkan klaimnya sampai jutaan gitu ya. Nah, ini saya kira 19 itu sebagai indikasi awal, dan semua saya kira aparat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya harus melihat apakah anggota-anggota di daerah-daerah itu yang sering memberikan dukungan atau bahkan aktif terlibat di dalam melakukan aksi-aksi bersama FPI itu punya kaitan dengan itu atau tidak. Saya kira ini istilahnya 19 itu seperti gunung es lah. Nah, barangkali nanti kedalamannya itu akan lebih banyak lagi gitu. Dan itu saya kira harus segera dihentikan. Karena jangan sampai kita teroris yang biasa aja udah pusing gitu ya. Nah, kalau teroris ini apalagi nanti kalau tambah, jadi harus istilahnya di preemptif atau di prevent. Nah, jadi ditangani lebih dini atau dicegah lebih awal akan lebih bagus. Jadi sosiologi hukum tentang FPI yang sering melakukan kekerasan ya. Yang pertama bahwa watak umat Islam Indonesia itu adalah umat Islam yang damai, toleran, yang sistem keberagamaannya itu kompatibel atau cocok dengan demokrasi. Ya, ini sudah kita lakukan sejak negara ini merdeka. Kalau kita mau perdebatan soal landasan negara sudah selesai dulu, dan kemudian kita menerima semua dengan sistem negara Bhinneka Tunggal Ika atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, model Indonesia ini itu diakui oleh seluruh dunia. Ya, bahkan kayak tokoh-tokoh Amerika kayak dulu Hillary Clinton segala macam, kalau kalian ingin melihat bagaimana Islam sejalan dengan demokrasi dan menghasilkan satu kehidupan yang damai, plural ya kan, dengan berbagai suku bangsa
ya, dan sistem demokrasi bisa dijalankan, lihat Indonesia gitu. Itu sudah menjadi apa namanya, kita nggak usah ngomong gitu, dunia itu sudah mengakui gitu. Nah, kemudian kok ada FPI yang demokrasi nggak cocok, ya kan, mengajarkan kekerasan, ya udah jelas ini akan merobek apa namanya, warisan apa namanya ya, karakteristik atau eksistensi dari bangsa ini gitu. Yang istilahnya selalu berpikiran apa namanya, radikal dalam pengertian ya bahwa kelompok agama lain itu seperti itu. Kalau kemudian ada masalah langsung dia melakukan aksi. Yang ini membuat kekhawatiran dari terutama kelompok non-Muslim. Jadi saya sejak FPI itu selalu pribadi juga mengatakan kekhawatirannya bahwa kehidupan mereka tidak akan damai, tidak akan toleran. Ibadah mereka tidak akan tenang gitu loh. Nah, jadi istilahnya ya FPI ini tidak saja mengancam terhadap perdamaian, tetapi juga mengancam terhadap pluralisme dan kebinekaan gitu. Karena aksinya terhadap orang yang berbeda pendapat, orang yang berbeda keyakinan, ya, bukan hanya kepada non-Muslim, kepada intern Muslim juga sendiri. Kasus Ahmadiyah, kasus Syiah, dan lain sebagainya. FPI ini juga punya aksi-aksi langsung kekerasan. Padahal ya istilahnya dakwah itu tidak dengan kekerasan gitu. Kalaupun ada perbedaan itu bahkan di dalam agama itu kan tidak ada paksaan, la ikroha, ya kan. Dan itu sudah dilakukan. Even mungkin juga misalnya NU sama Muhammadiyah atau MUI nggak senang sama Syiah, nggak senang sama Ahmadiyah. Tapi kemudian perbedaannya adalah ada negara ini, ada hukum, ya kan. Kita pengen dia seperti apa sih, sampaikan kepada negara. Sebab kita nggak bisa langsung menghakimi sesuai dengan keinginan kita. Lah itu yang salah dengan FPI gitu. Jadi artinya FPI itu merusak tatanan, merusak kebinekaan, bahkan merusak pluralitas di dalam agama itu sendiri gitu. Intinya seperti itu. Ini sosiologi hukum yang memang apa namanya dari eksistensi, implikasi apa yang dilakukan FPI terhadap tatanan hukum, tatanan sosial hukum di dalam masyarakat kita sendiri. Ada dua pendekatan ya, pendekatan. Kalau saya pendekatan non yudisial dan pendekatan yudisial ya. Kalau ini istilahnya teori mendekatin apa kelompok-kelompok radikal atau teroris itu ada namanya soft approach sama hard approach gitu ya. Nah, yang hard approach sudah tepat. Jadi pertama, apapun yang dilakukan oleh tokoh FPI RS ini itu adalah perbuatan hukum. Jadi harus dilihat dalam kerangka hukum di Indonesia. Kalau kemudian ada indikasi melanggar hukum, ya harus diproses secara hukum. Yang apa yang terjadi sekarang seperti itu, sudah tepat. Kalau kemudian anak buahnya, pengikutnya akan loyalis itu kemudian akan melakukan aksi-aksi yang membahayakan terhadap ketertiban, keamanan, dan kedamaian, harus ditangani juga dengan security measures, langkah-langkah keamanan. Ya, langkah-langkah keamanan itu yang pertama ya tentu polisi ya, yang karena dia adalah aparat yang penegak hukum gitu. Bahkan kemarin kan sampai wah ini kok agak TNI udah nggak sabar kan, yang kemarin nurunin banner-banner itu kan gitu kan. Ya itu salah satu bukti ketidaksabaran gitu. Tapi betul gitu. Karena harus ada yang berani gitu melawan itu. Nah, yang selanjutnya tentu adalah pendekatan non hukum yang disebutnya soft approach. Nah, saya setuju sih harus ada tim yang melakukan negosiasi dengan para tokoh-tokoh yang sekarang di luar daripada FPI itu, istilahnya mengarahkan mereka, diajak dialog baik-baik, mau kemana ini negara seperti ini, umat Islam seperti ini, kalau kamu keinginannya seperti ini, itu tidak boleh, contohnya itu. Tapi kalau keinginannya seperti itu, mari bersama-sama dengan umat Islam yang lain, dan kelompok-kelompok yang lain. Jadi harus ada pendekatan yang hukum, tapi ada juga non-hukum. Kalau misalnya perlu diberdayakan, ya diberdayakan. Kalau perlu misalnya dalam kaitan pendidikan, dalam kaitan ya ekonomi dan lain sebagainya, ya kalau negara ini punya uang, ya mesti harus diberdayakan gitu. Tetapi arah organisasinya tentu harus arah organisasi yang berbeda dengan FPI yang dulu, tetapi arah organisasi yang ke arah yang kalau ormas ya ormas Islam yang pada umumnya gitu ya, rahmatan lil alamin lah, yang toleran, damai dan lain sebagainya gitu. Dan kita adalah negara dengan keanekaragaman. Kemerdekaan yang kita dapatkan adalah kerjasama semua golongan di bumi Indonesia.
Dengan berlandaskan Pancasila, kita harus membuat Indonesia besar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.